Ayo kreatif bareng aku. Halo teman-teman, namaku Amelia Dwi Saputri dan ini tutorial tas kanvas plastik. Mau tahu cara pembuatannya? Tonton sampai habis ya. Let's go! Oke, pertama-tama kita beli dulu alat dan bahan yang kita butuhkan di salah satu e-commerce online. Di sini aku cari bahan-bahannya itu di toko Primeven Craft. Oke, setelah dimasukkan ke keranjang, kita langsung check out alat dan bahan yang kita perlukan. Oke, paketnya udah nyampe, saatnya kita unboxing. Kita gunakan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di situ ada beberapa alat dan bahan yang nantinya kita butuhkan untuk membuat tas kanvas plastik. Oke teman-teman, untuk alat dan bahannya yang kita perlukan yaitu kanvas plastik, benang rajut chenille, benang rajut handuk, rantai tas, gunting, kancing magnet tas, jarum rajut plastik, dan yang terakhir ring D. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama, tentukan dulu bagian dalam dan bagian luar dari tas kanvas plastik. Siapkan benang chenille. Di sini saya menggunakan benang chenille yang warna putih. Selanjutnya, ukur benang chenille 5 kali lebar dari kanvas. Kalau sudah diukur, selanjutnya kita potong benang chenille tersebut. Lakukan hal yang sama sebanyak 14 kali ya teman-teman. Oke, setelah dipotong, benangnya kita masukkan ke jarum rajut plastik yang telah disediakan. Silakan teman-teman perhatikan hitungannya untuk menentukan lubang pertama yang akan kita masukkan benang ya. Setelah sudah ditentukan, masukkan benang melalui sisi dalam tas ya. Nah, untuk bagian ujung benangnya, sisakan saja kira-kira segitu panjangnya, karena nanti bagian belakangnya akan kita kunci dengan cara kita jepitkan dengan lilitan dari benangnya. Untuk setiap baris benangnya itu terdiri dari 4 lubang setiap barisnya. Oke, jadi barisan pertama sudah selesai. Untuk sisa benangnya bisa kita selipkan saja ke bagian belakang seperti ini. Nah, untuk barisan selanjutnya, kita masukkan benang di lubang yang sama dengan baris pertama, agar nantinya plastik kanvasnya tertutupi benang, jadi hasilnya rapi dan kelihatan padat ya. Setelah bagian bawah tas sudah selesai, selanjutnya kita ke bagian atas tas dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan pada bagian bawah tas. Oke, 10 baris untuk bagian atas tas sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan mengisi bagian tengah ini. Setelah benang dipotong sedikit lebih panjang dari sebelumnya dan dimasukkan ke dalam jarum, hitunglah 4 lubang dari bagian pinggir tas dan sejajar dengan benang yang lain. Lalu turun 1 lubang dan masukkan benang pada lubang tersebut.
Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian sisi-sisi dari plastik kanvasnya. Kita hitung mulai dari awal lubang ke atas sebanyak 4 lubang dan bergeser ke samping dan masukkan benang pada lubang itu. Nah, sekarang kita lipat-lipat plastik kanvasnya supaya nanti hasilnya jadi kotak ya plastik kanvasnya. Oke, selanjutnya kita akan gunakan benang rajut handuk. Di sini aku doublekan ya benangnya supaya dia tebal. Untuk panjangnya tidak ada patokan ya, senyamannya teman-teman aja. Nah, kita akan mulai dari bawah tas. Caranya kita selipkan aja benangnya ke tengah tas seperti ini. Nah, ingat ya teman-teman, harus masukkan benang di lubang yang sama dengan baris yang lain agar plastik kanvasnya tertutupi dengan sempurna. Oke, setelah bagian alas tas sudah dirajut, selanjutnya kita akan merajut pada bagian sisi-sisi dari tas tersebut. Untuk menjahit benang handuk ini, teman-teman bebas ya mau pilih vertikal atau horizontal, karena ini tidak akan mempengaruhi look dari tasnya. Berbeda dengan benang chenille, karena dengan benang handuk ini tertutupi oleh bulu-bulu, sehingga pola-pola dari jahitannya tidak akan terlihat. Setelah sudah selesai menjahit sisi-sisinya, selanjutnya kita akan menjahit bagian samping dari tas ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman bagaimana perhitungan lubang untuk menjahit benang pada bagian ini. Nah, pada bagian pinggirnya, setiap baris itu terdiri dari 4 lubang dan jahit kembali pada lubang berikutnya. Nah, untuk bagian atasnya, kita jahit seperti bagian-bagian yang lain. Oke, setelah semuanya sudah dijahit, selanjutnya bagian-bagian tasnya kita lipat supaya membentuk kotak. Nah, sekarang kita akan menyatukan bagian-bagian tas dengan cara dijahit. Oke, setelah tali dipotong, selanjutnya kita selipkan benang pada bagian belakang dan keluarkan itu bebas dimana saja. Selanjutnya kita jahit. Pertama kita jahit sudut dari bagian-bagian tasnya, lalu kita jahit berikutnya. Kita pertemukan pinggiran-pinggiran tasnya per lubangnya, lalu kita jahit. Lakukan jahitan ini sampai nemu ujung dari tasnya. Selanjutnya, lakukan jahitan pada bagian-bagian lainnya. Oke, sekarang kita akan pasang kait D-nya dengan benang handuk.
Kita selipkan dulu benangnya supaya dia lebih kokoh. Lalu selanjutnya kita masukkan benang ke bagian depan. Kita jahit seperti kita menjahit baju. Oke, setelah sudah menjahit ringnya, sisa benang tadi kita selipkan lagi ke dalam belakang tas, sisi belakang tas, supaya dia lebih kuat dan tidak mudah lepas. Nah, setelah kedua ring telah terpasang dengan rapi, selanjutnya kita akan kaitkan dengan rantai dari tas ini. Kita kaitkan sisi kanan dan kirinya. Oke, setelah kita sudah memasang rantai tas dengan ring, selanjutnya kita pasang pengait magnet. Tentukan posisinya dulu ya, mau meletakkan pengait magnet di bagian mana. Pengait magnet ini berfungsi untuk supaya ketika kita menutup bagian tas, itu tidak mudah terbuka. Ini dia keseluruhan look dari tasnya. Nah, ini dia contoh pemakaian dari tas ini. Tas ini bisa jadi OOTD teman-teman untuk sehari-hari.